Kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United pada musim panas 2022 disambut dengan harapan tinggi. Pelatih asal Belanda ini dikenal berkat kesuksesannya di Ajax, di mana ia mengubah tim menjadi salah satu kekuatan dominan di Eredivisie dan Eropa. Namun, perjalanan ten Hag bersama Setan Merah tidak sepenuhnya mulus. Meskipun MU meraih trofi Carabao Cup di musim pertama ten Hag, perjalanan tim di kompetisi domestik dan Eropa jauh dari harapan. Bahkan, di musim 2023-2024, MU gagal melangkah lebih jauh dan tersingkir dari fase grup Liga Champions. Dalam konteks ini, gaya kepelatihan ten Hag yang ketat dan perubahan besar dalam skuad menjadi topik hangat. Beberapa pemain MU merasa tidak sesuai dengan gaya kepelatihan ini, yang membuat mereka memilih untuk meninggalkan klub demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih baik. Berikut adalah 6 pemain yang memilih pergi daripada hanya menjadi cadangan di era ten Hag. Pertama ada Jadon Sancho, yang direkrut dengan biaya besar dari Borussia Dortmund, awalnya menjadi harapan besar MU. Namun, perselisihan antara Sancho dan ten Hag menjadi salah satu drama terbesar. Sancho merasa tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika ten Hag memutuskan untuk mendudukan Sancho di bangku cadangan dan memberikan kritik publik, ia memutuskan meninggalkan MU untuk mendapatkan kepercayaan diri yang hilang. Kedua ada Ronaldo, kembalinya Cristiano Ronaldo ke MU pada musim pertama ten Hag disambut dengan antusiasme tinggi. Ronaldo yang kembali ke Old Trafford setelah sukses di Real Madrid dan Juventus, merasa tidak sejalan dengan metode kepelatihan ten Hag. Perseteruan publik muncul ketika Ronaldo menunjukkan kecewa dan ketidakpuasan terhadap keputusan ten Hag, termasuk saat digantikan dan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Ronaldo merasa dikhianati dan dipaksa keluar dari MU oleh pihak klub dan ten Hag. Ketiga ada James Garner, gelandang muda yang diharapkan bisa menjadi bintang masa depan MU, merasa terpinggirkan di era ten Hag. Garner yang sempat tampil menjanjikan di tim utama, merasa tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Namun, percakapan langsung dengan ten Hag mengenai posisinya di tim tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya, Garner memutuskan untuk pindah ke Everton. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pelatih dalam menentukan masa depan pemain muda. Yang keempat ada Andreas Pereira. Ia adalah pemain yang memilih meninggalkan MU meskipun awalnya diharapkan bisa bersinar. Pereira, yang memiliki potensi besar, merasa bahwa gaya permainan dan rencana ten Hag tidak cocok untuknya. Setelah merasa terabaikan dan tidak diberi kesempatan bermain yang cukup, Pereira memutuskan untuk bergabung dengan Fulham. Kelima ada Facundo Pellistri. Pellistri adalah salah satu talenta muda MU yang mengalami kesulitan di bawah ten Hag. Meskipun memiliki potensi besar, Pellistri merasa waktu bermainnya di Old Trafford tidak memadai. Memutuskan untuk pindah ke Granada setelah dipinjamkan, Pellistri mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan merasakan pengalaman yang sangat berharga. Yang terakhir ada Amad Diallo. Amad Diallo salah satu pemain muda yang menjanjikan, juga merasakan dampak dari gaya kepelatihan ten Hag. Meskipun tidak disebutkan secara rinci untuk permasalahannya, Diallo merasa tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di MU. Keputusannya untuk dipinjamkan ke klub lain adalah langkah strategis untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan waktu bermain yang diperlukan untuk perkembangannya. Kisah-kisah dari 6 pemain ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Erik ten Hag dalam membentuk timnya dan bagaimana keputusan kepelatihannya memengaruhi hubungan dengan beberapa pemain. Perubahan besar dalam skuad dan perseteruan yang terjadi menunjukkan bahwa perjalanan MU di bawah ten Hag masih penuh dinamika dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan beragam kepergian pemain ini, ten Hag dan MU menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali tim dan mencapai kesuksesan yang diharapkan.